Kita kembali kepada hikamnya Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari. Kita sudah sampai kepada munajatnya Imam Ibn Atha'illah. Munajat, permohonan. Bismillah. Qala Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'na Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati fid dharain, amin. Panjatan doa beliau adalah Ilahi ya Allah Tuhanku, wasafta nafsaka bil lutfi, Allah, engkau telah menyifati dirimu dengan sifat al-lutuf, lembut kasih, itu al-lutuf. Latif, Ar-Ra'fati Ar-Ra'uf. Nama Allah kan Ar-Ra'uful Latiful Khabir, Ar-Ra'ufur Rahim. Ya Allah, engkau telah menyifati dirimu dengan sifat lembut kasih dan penuh sayang. Al-Lutfu war-Ra'fatu itu kasih dan sayang. Bi kepadaku, qabla wujudi dha'fi, sebelum adanya kelemahanku. Maksudnya, ya Allah, engkau memang zat yang maha kasih sebelum aku ada. Karena aku belum ada, maka belum bisa disifati aku ini lemah. Dalam keadaan aku tidak lemah pun, karena aku belum ada. Aku kan belum lemah ya Allah, karena aku belum ada. Itu pun engkau berkasih sayang. Afatamna'uni minhuma ba'da wujudi dha'fi. Apakah kemudian setelah itu ya Allah, engkau halangi aku dari kasih dan kelembutanmu ba'da wujudi dha'fi, setelah terbukti aku ini lemah. Maksudnya begini, di saat aku tidak lemah pun kau berkasih sayang, masa di saat saya lemah engkau lupa, gitu. Ini adalah bahasa merayu mengadu kepada Allah. Ya Allah, saat aku tidak lemah pun engkau berkasih sayang kepadaku. Kapan tidak lemah kita? Sebelum kita ada. Setelah kita ada, manusia diciptakan lemah. Lihat, nggak bisa ngapain, bangun, baru lahir pun kita lemah, nggak bisa jalan sendiri. Lalu Allah gerakkan ibunda ayahanda kita untuk merawat kita, ngasih minum kita, sampai kita berjalan dan seterusnya. Kita baru terlahir, tampaklah kelemahan kita. Ya Allah, engkau maha kasih, maha penyayang. Di saat kami belum ada, di saat kami ada lalu kami lemah, masa dengan engkau akan kau putus kasih sayang? Maksudnya begini, enggak mungkin ya Allah engkau akan putus kasih sayangmu di saat kami lemah. Di saat kami tidak lemah pun engkau berkasih sayang kepadaku, bagaimana saat aku lemah? Saat aku belum membutuhkanmu karena aku belum ada, engkau maha kasih, bagaimana dengan aku ada? Maksudnya dia adalah sanjungan pada Allah. Engkau maha kasih ya Allah. Innallaha bikum la ra'ufur rahim, dalam Al-Quran disebutkan. Kemudian Ilahi, wahai Tuhanku. Jadi ini kita menyadari kasih sayang Allah, sehingga seorang hamba sangat salah dan jika dalam keadaan lemahnya tidak segera menuju kepada zat yang maha kasih. Allah maha kasih. Dan memang begitulah seorang hamba jika ingin mengadu kepada Allah harus dicocokkan antara sifatnya dengan sifat Allah, itu khusyuk. Kalau kita berdoa itu menyocokkan sifat kita dengan sifat Allah. Kalau Anda merasa bahwa saat itu Anda perlu hajat, fakir, gak punya duit, langsung cocokkan dengan sifat Allah yang maha kaya. Ya Ghani. Itu. Anda lemah dalam tindasan dan sebagainya, ngadu kepada Allah, ya Qawi, wahai zat yang maha kuat. Jadi menyocokkan sifatnya, tanda namanya khusyuk. Dan Allah maha kasih, maha kuat, dan maha pengampun dan seterusnya. Ilahi ya Allah, wahai Tuhanku, in dhaharatil mahasinu, jika tampak kebaikan-kebaikan minni dariku, ini
ikrar dulu dong, insaf dulu. Tampak kebaikan, bisa sholat, bisa puasa, bisa umroh, bisa berbagi, bisa nolong orang lain, bisa berzikir dan sebagainya, bisa sabar. Indhaharat al-mahasinu minni, jika tampak hal-hal baik dariku ya Allah, itu fa bifadlika, karena kemurahanmu. Sungguh seorang hamba tidak akan bisa sujud sekali sujud kecuali karena Allah menghendakinya untuk sujud. Anda pun tidak akan mampu berderma 1.000 rupiah pun, biarpun Anda punya miliaran, kecuali karena Allah memilih Anda. Begitu sebaliknya, kalau sudah dipilih oleh Allah tidak akan salah. Kelihatannya kekayaannya nggak seberapa, tapi kenapa infaknya gede banget? Bahkan kalau dihitung-hitung apa yang telah diberikan di jalan Allah, bangun masjid, pondok, jauh lebih banyak daripada kekayaan yang ia miliki hari ini. Dan banyak orang seperti itu. Semuanya dari Allah. Kita melakukan ibadah karena pertolongan Allah. Kadang orang punya kekuatan, siapa nggak kuat berdiri, siapa nggak mampu membungkukkan kepala, badan, siapa nggak mampu melakukan sujud, mampu, tapi kenapa dia tidak bisa sholat? Karena Allah tidak pilih dia. Coba, dia pun keker, dia berdiri tegap, berdiri. Bahkan di saat dia harus menyunggi barang berjam-jam, dia mampu bekerja di sebuah tempat, di pundaknya dengan 50 kilo karung, tepung di dalam karung, dia bisa. Tapi belum tentu berdiri melakukan sholat tanpa menjinjing apapun di tangannya, dan tanpa beban apapun di pundak dan kepalanya, belum tentu bisa. Kenapa? Karena tidak dipilih oleh Allah. Lihat saja, ada ibu-ibu yang sepuh, jalannya pun tertatih-tatih, pakai tongkat, ada yang kursi roda tuh, dia bisa jalan ke sini. Kenapa? Dipilih oleh Allah. Itu ada orang seger buger, kaya raya, tukang pijitnya 6, sopirnya 6, mobilnya 16, dari pagi pengangguran, belum tentu bisa datang ke tempat semacam ini. Kenapa? Karena tidak dipilih oleh Allah. Maka bersyukurlah hai hamba Allah yang di saat ini Anda dipilih oleh Allah untuk melakukan kebaikan, dipilih oleh Allah. Kalau Allah tidak milih Anda, bisa saat ini Anda sudah berubah di tempat yang Allah murka kepada Anda. Maka ilahi ya Allah, intaharatil mahasinu, jika tampak kebaikan dariku, itu karena karuniamu ya Allah. Ini karunia Allah. Dan kita harus menyadari seperti ini, benar-benar sadar. Bahkan kesadaran kita pun digugah sehari tidak kurang dari 17 kali. Cuman kadang kita tetap saja kurang sadar. Kita 17 kali diajari untuk sadar. Di dalam pembacaan surat Al-Fatihah, kita akan ikrar, iyyaka na'budu, kepadamu lah ya Allah kami mengabdi, beribadah. Tapi ingat, kita tidak akan mampu beribadah kecuali dengan pertolongan Allah. Lalu kita pun bergegas mengadu dan memohon kepada Allah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan agar bisa sujud, agar bisa berderma, agar bisa patuh pada suami, agar bisa kasih sayang pada istri, agar bisa benar mendidik anak, agar bisa kita lembut, penuh kasih dengan pembantu dan seterusnya, agar tidak culas dan tidak curang. Kita minta pertolongan kepada Allah. Cuman kadang kita bacanya bismillah ngebut banget karena buru-buru pengen buka toko. Yang punya toko ngitung duit, yang punya duit bayar utang juga kadang-kadang. Nah, kita lebih sibuk, padahal waktu kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hingga sampai akhirnya di dalam sholat pun, setelah sholat Nabi mengajarkan kita untuk minta pertolongan kepada Allah. Dalam satu hadis cinta ini Nabi mengucapkan kepada Sayyidina Mu'ad, Mu'ad ya Mu'ad inni uhibbuk. Nabi yang ngomong, Nabi yang berbicara, wahai Mu'ad aku mencintaimu. Waktu setiap kali baca hadis ini, kami itu bayangin kalau seandainya yang disebut itu aku, rasanya gimana. Kita kan selama ini ngaku-ngaku cinta Nabi agar Nabi mencintai kita kan, dan belum dapat. Semoga kita mendapatkan cinta Nabi yang sesungguhnya, amin. Tapi Sayyidina Mu'ad, Nabi sendiri yang mengucapkan, ya Mu'ad inni uhibbuk, wahai Mu'ad sungguh aku mencintaimu. Ya Allah, gimana rasanya hatinya Sayyidina Mu'ad saat itu?
Kami membayangkan apa yang ada, apa yang terjadi di dalam organ tubuh, kemudian sampai hatinya Sayyidina Mu'adz di saat mendengar baginda Nabi mengucapkan, ya Mu'adz inni uhibbuk. Diulang kedua kali, ya Mu'adz inni uhibbuk. Diulang ketiga kali, ya Mu'adz inni uhibbuk. Wahai Mu'adz, aku mencintaimu. Ada apa? Ada sesuatu yang agung. Karena di saat ingin menghadiahkan dengan bahasa rayu, bahasa penuh kasih, tentu yang akan diberikan sesuatu yang sangat berharga. Ternyata, ya Mu'adz, kul, katakanlah wahai Mu'adz, dubura kulli sholatin, setiap habis sholat. Oh, ternyata Sayyidina Mu'adz mau diberi hadiah dahsyat. Kul, katakanlah setiap habis sholat, Allahumma ya Allah a'inni, berikan pertolongan kepadaku ya Allah ala dzikrik, untuk senantiasa ingat kepadamu, sehingga kalau doanya serius dan benar lalu Allah kabul. Jadi orang kaya ingat Allah, jadi pejabat ingat Allah. Dan ingat Allah maknanya adalah ingat hal-hal yang harus kita lakukan, kewajiban, bukan lupa. Ingat Allah, menjadi orang kaya semakin dekat kepada Allah, semakin tinggi jabatannya, semakin dekat kepada Allah. Sekian banyak nikmat. Dulu belum nikah sering ngaji, paling depan lagi. Tak tahu setelah menikah mundur sebentar, besoknya hilang. Ini fitnah pernikahan baginya. Maka hati-hati para jomblo. Kalau sudah menikah harus semakin semangat belajar ini. Jangan sampai gara-gara mendapatkan karunia tambah berubah, tambah menjadi tidak mau lagi ngaji. Ini ala dzikrik, berikan pertolongan kepadaku untuk menyebut namamu ya Allah, untuk ingat engkau ya Allah. Wa syukrik, dan mensyukuri nikmat. Ternyata syukur itu perlu pertolongan dari Allah. Karena kalau tidak Allah beri pertolongan, kita tidak akan bisa bersyukur. Dimulai dari kita tidak sadar kalau itu nikmat. Kalau orang tidak mensadari karunia, maka kapan dia bisa bersyukur? Maka kalau Allah mengingatkan kita akan karunia, itu muqaddimah, kita akan dihantarkan kepada syukur. Terlalu banyak karunia Allah, kadang kita tidak mensyukuri. Lah karena kita sering tidak syukur, maka kita suka ngiri. Loh, padahal kita punya. Kita tamak. Kita ngiri, tidak mensyukuri nikmat. Oh, mahal sekali kalau kita hitung-hitung. Berapa sih harganya kornea mata ini? Bisa ngelihat tuh mata berapa? Operasi berapa? Lidah nih rasanya bikin ngerasain pedes, manis. Kulit ini loh yang bisa merasakan sejuknya AC, hangatnya matahari. Satu kulit yang merasakan. Belum nasi kantuk yang Allah berikan, ternyata muqaddimah, enak tidur. Lapar itu bukan seksa, Anda harus paham. Jangan marah dengan lapar. Kalau Anda tidak lapar, nggak akan bisa menikmati sate sama bakso dan soto. Ternyata lapar adalah juga karunia kalau orang paham, maka cerdaslah Anda memahami nikmat Allah. Dan ini ala syukrik, ya Allah bantulah aku untuk bisa mensyukuri nikmatmu. Dan terakhir, wa ala husni ibadatik, dan agar kami bisa ibadah benar, ibadah minta pertolongan dari Allah. Maka disampaikan di sini, wa bi fadlika fa bi fadlika, atas karuniamu aku bisa melakukan ibadah, melakukan kebaikan bagian Allah. Walakal minnatu alayya, dan sungguh hanya darimulah karunia ke atas kami. Maksud kami utang budi betul, maksudnya kami harus bersyukur atas karunia-karuniamu ya Allah. Memahami makna syukur penting sekali. Maka rentetannya syukur itu adalah merenung. Syukur yang sesungguhnya didasari dengan menyadari nikmat dengan sesungguhnya. Yang tidak sadar nikmat nggak akan bisa bersyukur. Untuk bisa mensadari nikmat, sering merenung. Maka muqaddimah syukur merenungi nikmat. Anda punya sepeda engkol, jangan hanya mikir tamak ngelihat orang pakai motor dan mobil. Lihat itu orang yang pakai jalan kaki. Bahkan yang jalan kaki pun bisa berpikir di sana ada orang yang tidak bisa jalan. Yang tidak bisa jalan harus berpikir bahwasanya biarpun saya tidak bisa jalan, ternyata saya punya anak bisa jalan kok. Aku masih bisa makan enak kon. Masih ada kalau kita mau memahami karunia Allah untuk bisa dijadikan bahan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in dhaharatil masawi. Ini perlu kesadaran lagi, kalau tampak ketidakbaikan ya Allah, minni dariku,
Sering melihat yang haram, bertutur kata yang haram, mendengar yang haram, ternyata tangan pun melakukan yang haram. Sadari, jika ada ketidakbaikan yang kita lakukan, sadar dan serius. Kita dengan Allah itu mudah kok. Fabi'adlika, itu keadilanmu ya Allah. Karena dengan keadilanmu, walakal hujjatu alaika, dan bagimulah hujjah untuk menghukum kami. Maksudnya begini, jika ternyata aku melakukan kesalahan ya Allah, dengan keadilanmu, kalau engkau menghukum karena kesalahanku, engkau tidak zalim. Dan engkau tidak akan menghukum hamba yang tidak berdosa. Maka di saat aku berdosa, kemudian engkau hukum kami, itu keadilanmu ya Allah. Dan tidak zalim. Kalau aku melakukan kesalahan ya Allah, kemudian engkau hukum tidak zalim. Nah, ini menyadari dulu bahwasanya apa? Hukuman itu ada. Maka nanti adalah munajat selanjutnya adalah permohonan ampun. Na'udzubillah. Jika ada orang memang jatahnya di neraka, maka kalau Anda melihat dia di neraka saja aneh. Kenapa Allah masuk ke neraka? Zalim dong, kan begitu. Sementara tidak boleh dikatakan zalim kepada Allah. Nggak boleh, Allah tidak akan zalim. Akan tetapi lihat, dia dimasukkan neraka karena apa yang telah dia perbuat saat di dunia dulu. Makanya dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba ini ada hubungannya dengan siksa. Allah tidak akan berbuat zalim kepada hambanya. Sehingga ada hamba yang memang jatahnya di neraka, oleh Allah dimudahkan untuk kejahatan. Sehingga dia sendiri menyadari, aku jahat makanya aku masuk neraka. Di sini harus kita sadari. Maksudnya apa? Merenungi bahwasanya ini tanda, ini termasuk dalam satu hikmah kami yang kami hadirkan dalam catatan hikmah, adalah tanda orang yang dicintai oleh Allah adalah begitu mudahnya ia melakukan kebaikan yang tidak direncanakan sekalipun. Jadi aja kebaikan. Begitu sebaliknya, tanda hamba, tanda bukan memastikan, tanda hamba yang tidak dicintai oleh Allah begitu mudahnya melakukan dosa biarpun tidak direncanakan sekalipun. Ada aja nemplek sini dosa, ngelihat yang haram sana, minum haram sana, haram, kok gampang. Maka jika ada seorang hamba di dunia ini kok dimudahkan oleh Allah untuk dosa-dosa, awas, segera insaf, berhenti, jangan sampai terus bablas, jangan-jangan menjadi ahli neraka. Jadi amal yang dilakukan saat di dunia adalah tanda bahwasanya itulah tempatnya nanti, sesuai dengan amalnya. Maka siapapun dari kita kembali kepada hikmah. Jika hari ini kok dimudahkan untuk melakukan keharaman dan sebagainya, awas, hati-hati. Jangan-jangan Anda memang sudah dicap untuk menjadi ahli neraka. Sebab nggak ada yang tahu kalau kita ini ahli neraka atau ahli surga. Akan tapi ada tandanya di dalam menjalani hidup ini. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua akan dimudahkan untuk tujuannya nanti. Kalau memang ahli surga di dunia itu gampang melakukan kebaikan. Dan jika ahli neraka begitu mudahnya melakukan dosa. Maka wahai hamba Allah yang saat ini begitu mudah melakukan dosa, kerjaan haram, di sini haram, dengan mata haram, dengar gunjingan haram, maka segeralah menyadari jangan-jangan Anda akan menuju ke neraka. Maka berhentilah saat ini, berusaha untuk menghindari dari itu, untuk membuat perubahan. Jangan Anda terus nanti masuk ke cebur neraka. Betul, berhentilah. Maka ada di sana wilayah baru namanya wilayah tobat, agar kita tidak terus dalam dosa-dosa, dalam masawi yang disebut Imam Ibn At-Sakandari, yang masawi itu nanti menunjukkan kalau akan masuk ke neraka. Maka namanya tobat, menghindari dari keharaman. Astagfirullah, itu nggak boleh. Syahwat haramku nggak harus aku batasi, nggak boleh. Rizkiku yang haram selama ini, aku akan berubah. Aku akan berusaha mencari rizki yang halal. Mataku melihat yang haram, tidak. Itu kemarin, dan kemarin adalah kemarin. Hari ini aku berbeda. Maka menjadi orang bertobat. Dan kalau dia sudah tobat dengan serius, lihat,
maka akan berubah. Allah kan maha adil nanti. Allah maha pengasih. Kalau sudah orang bertobat kan disebutkan at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang tidak pernah punya dosa. Maka Anda jangan menunda gitu saja deh. Segede apapun dosa Anda, pengampunan Allah lebih agung asalkan Anda tidak meremehkan, tidak ngentengkan. Yang ngentengkan nanti aja adalah Anda usah takut. Allah kan maha pengasih, ngentengin tidak diampuni oleh Allah. Akan tapi di saat dia melakukan dosa, kemudian dia sedih, kemudian takut kepada Allah, kembali kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dia seperti orang tidak pernah punya dosa. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang tidak pernah punya dosa. Bahkan dia telah berubah dari wilayah orang biasa menjadi wilayah orang-orang yang wilayah namanya wilayah mahbubiyah, menjadi dicintai oleh semula. Pendosa adalah dibenci oleh Allah, ternyata cukup dengan tobat berpindah langsung menjadi wilayah dicintai oleh Allah. Disebutkan dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang bertobat. Maka jangan ragu, hai hamba Allah, segede apa dosamu, sebesar apa kesalahanmu, masawi bahasanya bin Athaillah Hasan, seberapa banyak sadari, kemudian lihat agungnya pengampunan Allah. Jangan menunda esok hari. Jangan ada yang putus asa dengan kejahatan. Ada mungkin orang hari ini dalam riba, semua usahanya riba. Katailah Allah maha luas dengan pengampunannya. Banyak cara untuk menghindar daripada dosa. Ada mungkin pernah minuman keras, ada mungkin zina, ada yang lain sebagainya. Berhentilah dan berhentilah. Masuklah wilayah mahbubiyah. Wilayah mahbubiyah. Sehingga yang semula dibenci Allah menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Ini mahasin masawi. Sehingga masawi kejahatan ini pun begitu mudah untuk kita hapus. Cukup dengan memasuki kita wilayah tobat. Agar kita tidak dihukum oleh Allah. Karena kalau kita dihukum oleh Allah karena dosa-dosa, Allah tidak akan menghukum hambanya tanpa ada dosa. Sehingga kalau seorang hamba dihukum oleh Allah, itu keadilan Allah karena dosa-dosa. Maka agar kita dihukum oleh Allah, ada dosa-dosa kita hapus dengan bergegas menuju pengampunan kepada Allah SWT, bertobat. Bergegaslah Anda, jangan nunda esok hari, karena belum tentu esok hari adalah milik Anda. Semoga panjang umur dan mati dalam keadaan sudah diampuni dan kelak husnul khotimah. Wallahu a'lam bissawab.